Hai. Nah, ini kita akan mempelajari aplikasi dari persamaan Bernoulli yang telah kita pelajari sebelumnya. Salah satu aplikasi persamaan Bernoulli adalah pada persamaan Torricelli ini. Cuman karena si Torricelli menemukannya lebih dulu daripada si Bernoulli, jadi namanya Torricelli. Meskipun sebenarnya persamaan Torricelli ini dapat diperoleh dari persamaan Bernoulli. Untuk apa sih persamaan Torricelli ini? Persamaan Torricelli ini untuk menghitung kelajuan fluida pada kasus tangki yang bocor. Misal ada tangki kayak gini. Ini tangkinya luas sekali dan lubang ininya relatif kecil dibandingkan dengan luas tangkinya. Misal ini toren gitu. Terus lubang ininya maksimal sebesar paku lah, paku yang kecil gitu. Itu kan beda jauh. Sehingga kecepatan fluida ini turun, bisa dianggap 0 dibandingkan dengan kecepatan fluida keluar dari sini. Beda jauh kan? Ini cepat banget, ini lambat banget. Sehingga ini karena saking lambatnya, ini dianggap 0. Padahal aslinya nggak 0 ya. Ya untuk mempermudah aja gitu. Oke, sekarang kita petakan ini seperti apa. Misal ini tinggi permukaan tanah di bawah, dan ini bagian atas permukaan fluidanya. Tingginya misal Y2 dan ini adalah Y1 tingginya ke tempat yang bolong. Dan ini dari permukaan sampai tempat yang bocor adalah H, dengan H dari gambar ini adalah Y2 minus Y1. Ini bukan rumus yang harus dihafal ya, dari gambar aja lihat. Oke, di bagian atas kita lihat di sini. Siapa yang neken dia? Udara dari luar dong. Ya, makanya tekanan di atas ini adalah P0. P0 itu tekanan udara dari luar. Dan siapa yang neken dari sini? Udara dari luar juga. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P0. Sama-sama P0. Udara dari luar. Kalau kita terapkan persamaan Bernoulli di titik 2 dan titik 1 ini, dapat kita tuliskan seperti ini. Persamaan Bernoulli yang standar seperti biasa. P1 ditambah rho G1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, P1 dan P2 kan sama dengan P0 nih. Jadi ini bisa dicoret dong. Nah, saya tulis kayak gini. Ini P0, ini P0. Bisa dicoret habis. Kalau ini udah habis, rho-nya juga bisa habis dong. Nah, seperti itu. Jadi sisanya tinggal ini. Saya tata ulang deh. Jadi gini. V1 ini pindahin ke sini, ceret. Nah, V2 ini pindahin ke sini jadi Y2 min Y1. Nah, kayak gitu. Kalau kita lihat di sini, V2 kan mendekati 0. Sehingga ini bisa, udahlah habis nih. Jadinya setengah V1 kuadrat sama dengan G dikali Y2 min Y1 kan H. Jadi GH. Kalau ini pindah ruas ke sini, kita akan dapatkan bahwa V1-nya adalah akar 2GH. Artinya apa? Artinya, kalau ada pipa, di sini pipa kecil, bocor, tangki yang bocor di sini, pada tangki yang luas sekali, maka si air, si fluidanya ini akan keluar dengan kecepatan akar 2GH. Dengan hanya adalah diukur dari permukaan fluida sampai ke tempat yang bocor. Bukan dari bawah ke tempat yang bocor ya, tapi dari permukaan fluida sampai ke tempat yang bocor ini. Aplikasinya gimana? Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Sebuah wadah air memiliki tinggi H sama dengan 40 cm. H ini 40 cm. Pada jarak H sama dengan 10 cm maksudnya ya. Tulis satuannya kemasukin. 10 cm nih dari sini. Dari permukaan air terdapat lubang yang relatif kecil sehingga air terpancar dari lubang pada jarak X dari dinding wadah. Lihat gambar di bawah. Set, mancur kayak gitu. Jika akan dibuat lubang kedua sehingga air yang keluar dari lubang kedua juga jatuh pada jarak X seperti air dari lubang pertama, maka posisi lubang kedua diukur dari permukaan air adalah, nah ini. Misal di sini dibuat lubang kedua tapi pengen jatuhnya sampai sini. Berapa nih tinggi ininya? Oke. Ini bisa kita cari pakai persamaan Torricelli yang tadi kita selesaikan. Nah, ini. Kalau kita gambarkan, maka si air akan keluar dari sini dengan kecepatan akar 2GH, hanya dari sini. Nah, kalau kita buat yang kedua di sini, misal bolongnya di sini nih. Nah, maka akan ininya H2, tingginya H2, dari sini sampai sini H2, maka air akan muncul di sini dengan kecepatan akar 2GH2. Kurang lebih seperti itu kan, berdasarkan persamaan Torricelli.
Nah, oke, kita lihat X ini berapa sih? X ini kita lihat, si air menempuh jarak dari sini sampai bawah sejauh H besar minus H kecil. Jadi bisa kita tuliskan H besar minus H kecil, yang ini, si air ini, H besar minus H kecil sama dengan setengah GT kuadrat. Karena air itu GLBB ya pada arah Y. Dengan kecepatan awal 0. Kan kecepatan awal ini ke arah X bukan arah Y. Oke, kalau kita lanjutkan akan diperoleh, ini pindah ruas ke sana, jadi diperoleh T-nya itu waktunya akar 2 dikali H besar dikurangi H kecil per G. Nah, X ini adalah V dikali T. V-nya ini kan akar 2GH. Sehingga kita dapatkan seperti ini, V dikali T. HG-nya coret. Akar 2 kali akar 2, 2-nya keluar. Sehingga akan diperoleh 2 akar H kecil dikali H besar minus H kecil. Ini X-nya. X untuk yang pertama. Nah, dengan cara yang sama, akan kita dapatkan bahwa X dari yang kedua juga ini sebesar 2 akar ini H kan segini, berarti yang kedua jadi H2 dong. Ini H besar tetap H besar, ini H jadi H2 dong. Nah, untuk lubang yang kedua. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan seperti ini ya. Kalau nggak percaya silahkan diuraikan. Seperti ini caranya ya. Nah, karena ini X, ini juga X, kita bisa samakan dong. Nah, kayak gini. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kan sama-sama X. Duanya bisa dicoret. Akar kuadratnya bisa hilang ya, kita kuadratin kedua ruas. Sehingga kita masukin di sini nilai numeriknya, H-nya kan 10. H besar 40, minus 10 jadi 30. H besar minus H kecil ini 30. H2 ini masukin 40. Ini H2 yang kita cari. Oke. Kalau kita selesaikan, kalikan ini jadi H kuadrat minus H kuadrat, pindah ruas ke sini jadi H kuadrat minus 40H plus 300 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan di sini. Nah, kalau difaktorkan jadinya H2 minus 10 sama dengan H dikali H2 minus 30 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan H2-nya 10 atau H2-nya 30. 10 ini kan H1 di sini. H yang ini. Berarti kita dapatkan H2-nya adalah 30 cm. Jadi, biar si muncratnya jatuh di tempat yang sama, H ini harus dibuat pada sejauh 30 cm. Begitu penguraiannya ya. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.